mencari anak Indonesia yang ada di luar negeri. Saya kasih pertanyaan bola, boleh nggak? Boleh. Hernando Ari hebat nggak? Hebat, keren. Tega nggak kita lihat dia di cadangan karena ada Martin Paes misalnya hadir? Tinggal persaingan. Kalau persaingan itu tidak ada pada seorang atlet, maka selesai. Artinya naturalisasi tidak otomatis. Bukan. Kita bicara profesional dulu. Sekarang dia naturalisasi. sebentar. Naturalisasi kenapa? Karena dia punya kualitas yang signifikan berbeda kan? Bung Toel, saya mau tanya dulu. Kalau saya sama Bung Toel, Erika jadi sama-sama aja nggak usah direkrut kita kan? Bung Toel, artinya naturalisasi tidak menghabiskan hak pemain lokal. Kita bicara amatir atau profesional? Profesional. Kalau profesional, naturalisasi apa bang? dengar dulu, Bung Toel. Pemilihan Seorang pemain bicara internasional nih, dia paling takut kalau cedera. Karena begitu dia dicadangkan, maka yang replace dia bisa aja merebut posisi dia. Bang boleh. Tapi kita ada naturalisasi terus ada satu lagi Virus Margono. Mungkin kamu mulai pertanyaan seperti itu sih, ada rasa gentar atau nggak ada, biasa aja. Ya nanti sama-sama belajar lah mas, istilahnya gitu. Dan Martin Paes sangat suportif menurut saya, karena dia kemarin waktu saya sempat ada player of the match itu, dia mengomentari di kolom komentar, jadi kayak saling mensupport lah satu sama lain. Walaupun kita belum ketemu ya, jadi saya sangat senang dan welcome kalau dia datang. Inilah salah satu contoh manusia yang takut akan bayangannya. Dia itu adalah si Towel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, sebuah pernyataan yang dilontarkan oleh si Tommy Veli ini yang mengatakan ketika itu kalau Martin Paes datang, kira-kira tega nggak melihat Hernando Ari itu dicadangkan. Sebuah ketakutan yang menurut saya sangat berlebihan dan tidak masuk di akal. Ya, kita melihat bagaimana tanggapan dari Hernando Ari. Dia merasa bahwa kehadiran Martin Paes itu justru akan membuat dia itu semakin bergairah untuk terus berlatih. Ada persaingan itu merupakan sesuatu yang bagus bagi Hernando Ari. Bukan berarti dia merasa bahwa nanti saya akan disingkirkan nih dengan hadirnya Martin Paes. Itu adalah salah satu pola pikir yang sangat bodoh yang pernah dilakukan oleh Tommy Veli yang bukan siapa-siapa dalam sepak bola. Dia hanyalah seorang komentator, seorang seorang penghambat sepak bola. Jadi boleh saya simpulkan bahwa selama ini orang ini hanya menutupi kebodohannya dia. Orang ini hanya menutupi kegoblokannya dia. Dia menutupi kesalahannya dia di masa lalu, seolah-olah dia ingin membela, seolah dia ingin memberitahukan bahwa saya ini loh orang yang paling depan yang membela para pemain. Ternyata salah. Semakin kesini semakin terbuka siapa Tommy Veli itu sebenarnya. Selama kau masih ngeributin Sintayong, selama itu juga aku bakal tetap muncul dengan semua statementku sendiri. Barusan statementmu bilang berterima kasih dengan klub, berterima kasih segala macam. Itu bukan urusan pelatih. Untuk apa? Ada federasi, ada manajer. Untuk apa pelatih? Kau yang membuat itu jadi ribet. Hal sederhana seperti ini, kau yang membuat jadi ribet, Bung Toel. Gara-gara kau, jadi ada istilah harus berterima kasih ini segala. Dulu-dulu enggak, dulu-dulu pelatih enggak ada yang kau ributin. Kau terlalu banyak bicara pada akhirnya. Emosimu tinggi karena kau sudah tidak tahu harus ngeluarin statement seperti apa lagi. Kau cari-cari kesalahan segala macam. Jelek, buruk kok pada akhirnya. Sampai kapanpun kalau kau masih ngeributin Sintayong, sampai kapanpun kau ngeributin timnas Indonesia, Sintayong dan lain-lain, aku juga bakal tetap ada muncul di semua video statementmu. Tenang, banyak waktu Bung Toel. Tenang ya. Ngapain ngelakuin hal seperti itu? Klub
klub happy, pemainnya dipanggil berprestasi. Udah itu aja, nggak harus ribet semua segala macam. Terima kasih semua segala macam. Itu bukan tugas pelatih. Pelatih itu tugasnya membangun tim jadi baik. Cuman itu tugasnya. Makanya kau walaupun kau bilang kau punya ilmu kepelatihan segala macam, tapi kau nggak ngerti karena kau nggak tahu. Kau cuma tahu tulisan, kau cuma tahu statistik, analisa segala macam. Di lapangan kau nggak tahu apa-apa, nol kok. Bicara yang banyak. Nah, belum tentu orang yang jago teori itu tuh bisa pintar dalam praktek. Sekalipun si Tommy Welly ini punya ilmu kepelatihan, memang ada bukti dia pernah melatih sebuah klub. Kan enggak, belum ada. Dia hanya seorang manusia yang selalu bawel. Terkait dengan ucapan terima kasih, ya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh abang ini. Itu tugasnya federasi, bukan tugas seorang pelatih. Ya, jadi saya boleh mengibaratkan si Tommy Welly ini seperti seorang anak kecil yang sedang menangis, ya, sedang menangis. Lalu kita bertanya kepada dia, kenapa kamu menangis, nak? Oh, saya ini dipukul, saya ini tadi teman saya ambil mainan saya, kayak gitu, cengeng, ya, cengeng. Itu si Togel ini hanya orangnya saja yang sudah tua, tetapi tingkah lakunya dia ini mirip seperti anak kecil. Itu adalah si Tommy Welly. Toh ada video yang beredar bahwa Coach Sintayong itu pernah atau sudah mengucapkan terima kasih kepada klub. Pertanyaannya, apakah setiap kali pertandingan kalau ada kemenangan harus memberikan ucapan terima kasih kepada klub? Saya rasa tidak perlu. Ya beginilah manusia yang kalau punya rasa iri yang berlebihan, punya rasa dengki yang berlebihan terhadap seseorang, jadi mau berbuat baik seperti apapun, orang itu akan tetap salah di matanya dia. Ayolah, open ya. Apa sih agenda kalian buat orang yang nggak suka STY, buat orang yang nggak suka progres tim ini? Ayolah, buka aja. Kalau emang, soalnya gini, gue yakin nggak mungkin nggak ada agenda di balik. Lu pengen STY turun, lu pengen timnas ini drop. Kalau nggak selebihnya tadi kita ngobrol, kayaknya cuma buat popularitas doang. Enggak. Gue yakin orang-orang yang ngomong itu udah punya popularitas yang cukup tinggi. Udah yakin lah kalau popularitas, cuman apa sih agenda lu? Apa yang lu pengen dari timnas ini drop? Apa yang lu pengen dari timnas ini pelatihnya ganti? Apa yang lu pengen gitu? Kita belum lupa kok. Gue bukan orang yang suka nonton timnas banget. Gue masih inget fase kita tuh hanya nggak kalah sama Malaysia, fase kita hanya AFF, fase kita jangan kalah sama Vietnam, kita udah seneng. Lawan Singapura kesulitan. Gue masih inget fase itu kayak just like yesterday gitu. Baru banget gue rasanya. Cuman sekarang fase kita worldwide, kita ngelawan tim dari CAF, ngalahinnya Korsel gitu loh. Nggak ada dalam bayangan ya. Itu lu nggak lihat, itu lu nggak fokus sama itunya. Jadi buat gua, ayo buka aja deh, apa agenda lu? Itu nggak pengen tahu. Ya, buka aja deh agenda lu. Untuk apa sih? Ya, untuk apa sih? Jujur ya teman-teman, saya terkait dengan tim nasional, kalau dulu ya sebelum Coach Sintayong melatih Indonesia itu, memang saya mau kalah menang saya tetap nonton ya. Tetapi tidak seperti sekarang ini. Sekarang ini sekalipun semenjak Coach Sintayong melatih tim nasional Indonesia, selalu ada rasa penasaran yang berlebihan. Kapan ya timnas Indonesia main lagi? Kapan ya? Jadi ketika timnas kita kalah, tidak ada rasa kecewa tuh di situ. Karena kita sangat optimis, kita sangat percaya bahwa Coach Sintayong benar-benar memberikan sesuatu yang baru buat timnas Indonesia. Dia benar-benar memberikan pengabdian yang sesungguhnya kepada timnas Indonesia. Dia orang Korea loh. Kita orang Indonesia seharusnya malu, khususnya Anda si Togel ini. Harusnya ada malu dengan apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Saya kira ada sebuah ide yang menarik yang diusulkan oleh teman-teman ya. Dan ini juga diamini oleh Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir bahwa nantinya ke depan itu untuk Piala AFF kita tidak akan menjadi fokus
fokus perhatian di situ, tidak akan menjadi utama di situ ya, pilihan utama. Jadi anggap saja di situ nanti kita untuk mencari bibit-bibit pemain. Mungkin bisa saja kita kirim tuh tim U19 ataupun U20. Ya, untuk lebih jelas mari kita simak lagi pernyataan dari Bapak Erick Thohir dan teman-teman yang lain berikut ini. SEA Games kita fokus, Asian Games kita kirim tim muda, ya. Lalu di AFC Senior U23 kita harus serius, di AFF ya kita sebagai trial aja, gitu. Sebagai trial. Itu saya tawarkan, saya nggak tahu. Apakah terus saya dihujat lagi, nggak setuju, maunya juara terus. Ya saya juga mau juara terus, tapi kan masalahnya liganya harus berhenti total berarti. Hah? Tidak mungkin. Ya kan nggak mungkin liga yang berhenti total. Piala AFF itu nggak masuk kalender FIFA, jadi kita harus fokus ke Asia dan Piala Dunia. Sudah benar Erick Thohir dan Sintayong gitu. Makanya Piala AFF turunin aja pemain-pemain lokal yang masih muda, nggak apa-apa, buat pelatih mental, pelatih skill mereka. Kalau perlu nggak usah Sintayong, pelatih lokal juga nggak masalah. Karena nggak masuk kalender FIFA, nggak pengaruh sama sekali gitu loh. Terus juga resiko cedera juga, tahu sendiri mainnya di negeri Asia Tenggara kan. Seperti apa kalian tahu cederanya Evan Dimas seperti apa. Jadi sebenarnya kita justru sangat peduli dengan Sintayong biar mereka fokus ke Piala Dunia dan Asia. Kalian masih ingat ya kita dibantai Arab Saudi 6-0, dibantai Bahrain 10-0, dibantai Australia 6-0. Kalian mau seperti itu terus? Ada pengamat sepak bola yang masih mengkerdilkan definisi prestasi itu dengan trofi, dengan piala. Ini jika diterapkan, diaplikasikan pada pola pendidikan anak akan sangat-sangat fatal. Misalkan, Anda punya anak, kemudian anak Anda belum bisa baca, bahkan huruf pun belum tahu. Lalu kemudian Anda masukkan ke sekolah yang mahal, kemudian Anda leskan dengan guru privat yang mahal. Dalam beberapa bulan kemudian anak Anda mulai kenal huruf dan bisa mengeja B-A, B-I, babi. Lalu kemudian Anda marah-marah kepada gurunya, kepada guru lesnya. Gua bayar mahal-mahal sekolah, gua bayar mahal-mahal guru les, bukan cuma buat begini, tapi untuk juara kelas. Lah, ini kan akan merusak mental anak, merusak mental gurunya. Dan dengan cara seperti itu, kalian di pengamat bola ini merasa pintar dan menganggap pecinta bola Indonesia itu goblok-goblok, bodoh-bodoh. Ini mikir coba sampai di sini. Kita semua pecinta bola tuh nggak segoblok Anda gitu loh. Nggak usah ngerasa paling pintar. Nasi sampai hari ini. Ya kalau gitu kita nggak juara-juara lah. Ya, kalau inilah kalau orang politik tidak mengerti bola dan sok-sokan nanya tentang bola. Yang diinginkan cuma juara, juara dan juara. Kasih paham Bang Hamdan. Kasih paham orang yang tidak mengerti sama sekali. Heran saya. Jadi prestasi menurut orang-orang yang nggak ngerti bola ini cuma piala. Dia hanya berpikir, mana pialanya? Prestasi apa? Tahu nggak? Kita pernah divakumkan dulu sepak bola kita. Itu prestasi juga. Terus naiknya ranking, apakah bukan prestasi? Kita bisa ke Piala AFC, apa bukan prestasi? Terus sampai semifinal, apa bukan prestasi? Aneh. Jadi orang-orang yang nggak ngerti bola tuh pengennya instan, yang penting angkat piala gitu. Aduh, Anda bener-bener. Bayangkan kita sepak bola dulu cuma menonton begitu-begitu doang. Sekarang giliran udah mau dirubah. Ada aja yang nyinyir, gak suka, yang sok tahu bola, tiba-tiba mengatakan A, B, C, ini, itu. Siapa ya? Yang tidak ngerti sama sekali. Yang tidak ngerti proses bola sebenarnya tuh di Indonesia tuh harus diolah seperti apa sih sebenarnya. Itu loh, yang dia nggak paham. Ya. Bingung ya. Gimana Sabar, Mas? Tentangnya orangnya, aduh. Lagian media ngapain sih ngadilin orang-orang yang kayak gini?
yang hanya memperkeruh suasana. Parah. Prestasi itu apa sih menurutnya? Prestasi itu Menang pertandingan atau juara? prestasi itu peningkat. Sumpah ya, gemes aku. Gatel pengen nyetit sini video. Nonton video ini lewat. Ini pertanyaan gimana ya? Gatal ini tanya ini. Aduh, gemes. Emang, ya Allah, gimana ya? Emang terus kalau pertandingan sepak bola itu tanding langsung menang. Mau juara liga itu juga harus, kan ada klasemen-klasemennya ya. Iya Mbak. Ini lawan ini, nanti juaranya tanding sama ini. Dia menang aja ya, itu sudah prestasi. Walaupun nggak nyampe nanti di topnya final. Apalagi ini sekelas Asia, berapa tim kesebelasan di negara Asia yang udah dikalahkan Indonesia, itu juga prestasi. Artinya kan menang sampai ke semifinal itu artinya sudah melampaui pertandingan-pertandingan yang dimenangkan oleh Indonesia. Gitu loh. Emang terus sekali tanding langsung menang jadi juara. Kalau Indonesia timnasnya nggak punya prestasi, dari awal-awal sudah pulang kandang. Nggak mungkin nyampe final, semifinal, sampai ngiler. Nggak mungkin Pak, itu artinya Indonesia sudah berprestasi, sudah ngalahin berapa negara, Korea kalah, Australia kalah, sampai ke semifinal itu sudah prestasi. Emang terus sekali main, sekali tanding langsung menang Mbak trofi. Gimana? Apalagi nanti kalau kualifikasi Piala Dunia kan harus ngalahin ini, timnas ini, ngalahin timnas dari negara ini. Nggak langsung menang Mbak trofi Pak, prosesnya panjang. Masya Allah. Masya Allah. Prestasi itu apa sih menurutnya? Prestasi itu Menang pertandingan atau juara? prestasi itu peningkatan 40 poin itu prestasi. Masuk AFC senior setelah berapa tahun absen itu prestasi. U23 prestasinya kita melawan Guinea ya. Tanah kelahirannya Paul Pogba itu juga prestasi sampai hari ini. Ya kalau gitu kita nggak juara-juara lah. Iya, kalau karena gini, karena mereka mengharapkan instan. Jadi Sintayong ini bukan penyihir, bisa langsung magic langsung menang. Ini ada prosesnya. Dan yang saya heran kenapa stasiun TV ini bisa mengundang pengamat politik menjadi pengamat sepak bola. Tidak heran kalau cara pandangnya dia itu di dalam sepak bola itu prestasi itu adalah trofi. Sebuah penjelasan yang sangat masuk akal yang disampaikan oleh abang kita yang satu tadi, bahwa dia memberikan sebuah contoh dengan anak sekolah. Ketika dia bisa membaca tetapi tidak pernah juara, apakah itu bukan prestasi? Tentunya itu sebuah prestasi. Itu sebuah contoh sederhana yang sangat masuk akal. Jadi si Henry Satrio ini, apakah karena sudah tidak laku di politik makanya lari ke bola ya? Tiba-tiba saja dia dadakan menjadi pengamat sepak bola. Jadi mungkin ini pansos kali ya, mencari sensasi lewat sepak bola karena memang di politik sudah tidak laku, ataukah karena memang berkat undangan dari si Tovel dan juga kakek Anjasmara dan juga Coach Fahri Husni, biar mereka ini ada teman gitu loh. Sesuatu yang menurut saya sangat memalukan. Ya, ini menunjukkan betapa bodohnya dia, betapa gobloknya dia ini. Prestasi yang dia lihat itu harus angkat trofi. Apakah Anda tidak lihat bahwa timnas U23 itu ketika mengikuti Piala Asia di Qatar baru-baru ini sudah masuk sampai ke semifinal? Apakah itu bukan prestasi? Tentunya itu sebuah prestasi yang harus dan wajib kita banggakan. Itu kalau kita punya akal yang waras.
punya akal yang sehat, punya otak yang kabel-kabelnya itu belum terlepas. Apakah si Henry Satrio ini otaknya ini kabel-kabelnya sudah terlepas ya, sehingga cara berpikirnya dia sudah tidak waras lagi, tidak masuk di akal lagi. Maunya trofi, maunya trofi. Hei, pertanyaan saya buat Anda Henry Satrio. Selama ini para pelatih tim nasional itu sudah memberikan berapa trofi sih sebelum Coach Sintayong menangani timnas Indonesia? Tidak pernah kan? Bahkan bersaing di level Piala AFF saja sulit setengah mati. Kemudian sekarang ketika Coach Sintayong mampu membawa timnas Indonesia lolos sampai ke semifinal, bahkan kita bisa berada di posisi keempat, Anda katakan itu bukan prestasi? Kutanya, setuju tidak naturalisasi? Saya setuju aja. Saya setuju aja. Selama yang naturalisasinya pas ya. Ya memang naturalisasi itu bagaimanapun kebetulan ini pas cocok. Iya, pas cocok. Mungkin saja ya di suatu kejadian di masa depan atau apa, pas dinaturalisasi datang kurang oke. Saya setuju. Mungkin juga akan terjadi. Namanya juga manusia kan. Fargu kering gitu. Iya kan? Tapi itu juga kan pas dualisme. Iya. Kalau saya ya, teman-teman. Sebenarnya kuncinya hasil yang kita lihat permainannya teman-teman di lapangan itu menyenangkan. Mau kalah mau menang kita tetap senang. Asal menyenangkan, menghibur. Kalau saya itu sebenarnya bukan hanya sekedar naturalisasinya. Naturalisasinya itu adalah konsekuensi dari stok pemain yang kita tidak bisa support semua kan. Menurutku justru kuncinya itu ada sama STY. Kita punya pelatih yang bagus. Tidak selesai punya pelatih bagus. Apa sudah selesai? Enggak. Dipertahankan, dikasih waktu untuk bekerja. Kalian ceklah dari 2010. Itu kita ganti pelatih itu. Jangankan 2010, Bapak Pamungkas bilang 11 tahun dia di timnas ada 13 pelatih pelatih dia. Artinya dari 2010 sampai 2024 itu pelatihnya itu ganti-ganti itu 1 tahun 6 bulan mau ngapain gitu. Nah, STY itu dipertahankan 5 tahun ya sekarang. Lama nih, 2016. 4 tahun. Sudah 4 tahun ini diperpanjang sampai 2027 lagi. Nah, kalau dia 2 periode STY jadi SBY itu. 2 periode 5 tahun ya. Ya, habis itu dapat rumah di Cikeas. Sama bikin tahu. Maksudku gini, yang akan menentukan kita masih butuh naturalisasi atau tidak kan insting seorang pelatih yang bagus kan. Ya. Nah, makanya ini menurutku sih sudah paling benar sekarang itu STYJK ini dilanjutkan. Woi, STY saja. STYJK siapa? SBYJK. Aduh, tahun berapa? 2004 itu kan sudah Budiono, Mas. Ya, betul sih. Maksudnya kalau saya tuh setuju naturalisasi. Kalau naturalisasi itu tuh yang kayak sekarang, yang punya dari Indonesia. Ya dia punya pilihan dong untuk bela tanah nenek moyangnya ya. Terserah dia dong. Kalau dia memang mau, ya silakan saja dinaturalisasi gitu. Nah, bukan naturalisasi serampangan, maksudnya kayak dulu tuh kayak banyak sekali dinaturalisasi tapi tidak jelas kualitasnya juga. Tidak jelas. Karena dia orang luar negeri aja. Menurutku, tapi tidak, naturalisasinya itu tidak lahir dari proses insting seorang pelatih dalam jangka waktu yang cukup menurutku. STY ini kan sudah lama, akhirnya dia tahu kita punya pos di sini tidak ada, kebutuhan pemain, gelandang kita tidak punya. Kalau mau cari di dalam, kayaknya masih kualitasnya belum sesuai dengan ekspektasinya dia. Kalau cari di luar, ada nggak kemungkinan? Kan begitu dia punya proses berpikir gitu. Iya, misalnya kayak kiper ya, dia paling susah cari kiper yang bisa main dari bawah. Di Eropa kan semua sudah kiper main dari bawah. Di liga kita masih dari belakang, tendang depan, di depan berebut di liga. Sehingga dia susah cari kiper yang bisa pegang bola, passing ke back dan lain sebagainya, itu susah sekali. Makanya mau tidak mau dia naturalisasi Martin Paes. Tapi Hernando kan bisa juga. Hernando tidak bisa sebagus itu pegang bola dari bawah. Tahu dari mana kok? Tapi dia nonton, lihat. Ya, tapi dia passing juga. Build up dari bawah juga. Dia pegang bola dari bawah. Dia pernah pegang kopi bola. Iya, maksudnya itu bukan bola passing. Kalau dia itu bola besar dong. Misalnya kayak itu kelereng saja. Maka Hernando saja misalnya kayak taruhlah Hernando yang paling bisa pegang bola di kiper-kiper di timnas ya. Sementara standar STY untuk suruh cari kiper di Liga Indonesia itu tinggi badan 180. Hernando saja yang bisa pegang bola dari bawah 178. Artinya kualifikasinya juga dia harus pas-paskan nih. Nah, mau tidak mau ada kebutuhan. Back kita
terus dia lihat kayak playing minute di Liga Indonesia, oh ternyata cuma 35 menit orang Indonesia bisa main dalam satu pertandingan. Nah, dia butuh pemain yang bisa lebih push, hajar di tengah lapangan secara stamina. Selain juga dari PSSI-nya, menurut aku dari si pemainnya juga harus ngejaga fokus terus. Walaupun terkadang begitu kan, kita sering lihat kan, U19, wow mainnya tuh macam sudah bisa main di Barcelona, tapi berapa tahun kemudian turun. Mungkinkah itu karena lingkungan, karena tidak dijaga, Bang. Tidak dijaga. Mungkin itu. Bahkan pun tidak dijaga, dia pun harus menjaga dirinya sendiri. Ya, ini sebuah obrolan yang menurut saya sangat menarik ya. Bagaimana seorang komika saja bisa lebih memahami apa itu sepak bola yang sebenarnya, sepak bola yang sesungguhnya. Harusnya si Towel malu. Mereka bagaimana berbicara soal naturalisasi pemain. Ya, tentunya kehadiran para pemain diaspora ini, mereka melihat sosok Sintayong, bukan karena Indonesianya. Teman-teman ingat tidak di zaman dulu, zamannya Towel masih berada di PSSI, pernah ada yang namanya naturalisasi yang menurut saya sangat kacau balau, sangat amburadul. Dulu mungkin mereka melihat naturalisasi itu hanya sekedar dia ini pemain atau bermain di luar negeri. Jadi mereka beranggapan bahwa pasti jago main nih. Tapi setelah mereka hadir di Indonesia, mainnya bahkan mereka tidak lebih baik dari para pemain kita. Beda dengan naturalisasi yang saat ini terjadi. Ya, kualitasnya sangat-sangat berbeda jauh. Dan itu sebenarnya tidak perlu diprotes lagi. Saya masih heran sampai saat ini masih ada manusia-manusia yang protes tentang naturalisasi. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel YouTube Falco Ngoe. Sebagai informasi tambahan, saya akan upload video ini setiap hari jam 7.22 pagi ya. Terima kasih. Salam olahraga.